Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristiawan. Saya dari Politeknik Agroindustri Subang akan memperkenalkan cara menanam padi. Yang pertama-tama, langkah-langkah cara menanam padi. Tanaman padi merupakan asal-muasal dari beras. Beras merupakan kebutuhan utama masyarakat Indonesia untuk mencukupi kebutuhan karbohidrat. Begitu bergunanya beras untuk masyarakat. Cara menanam padi. Untuk mendapatkan tanaman padi yang berkualitas, tentu diperlukan cara tanam padi dan proses penanaman yang baik dan benar. Persiapan apa yang diperlukan? Yaitu persiapan media tanam. Media tanam untuk menanam padi haruslah disiapkan minimal 2 minggu sebelum penanaman. Persiapan dilakukan dengan mengolah tanah sebagai media tanam. Tanah harus dipastikan bebas dari gulma ataupun rumput. Jangan sampai pertumbuhan tanaman padi terganggu karena harus berbagi nutrisi dengan rumput, dan air pun harus cukup stabil untuk kebutuhan tanaman padi. Selanjutnya, pemilihan bibit pada tanaman padi harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Pengujian dilakukan dengan merendam sekitar 1 kantong plastik benih padi. Setelah 2 jam perendaman, pastikan benih sudah berkecambah. Setidaknya benih yang bagus itu ialah benih yang hampir 90% mengeluarkan kecambah. Sedangkan jika benih tidak menunjukkan tanda-tanda seperti yang disebutkan, maka benih itu tidak cukup bagus. Lalu persemaian dilakukan setelah menentukan bibit yang unggul. Bibit unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persemaian. Selanjutnya, penanaman. Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemaian telah tumbuh daun sempurna sebanyak 3 hingga 4 helai. Jangka waktu dari persemaian ke bibit siap tanam umumnya sekitar 12 hingga 14 hari. Selanjutnya, perawatan lahan. Perawatan lahan dilakukan dengan 3 hal, yaitu penyiangan, pengairan, dan pemupukan. Penyiangan dilakukan dengan menjaga kebersihan lahan dari tanaman pengganggu. Penyiangan harus dilakukan rutin setiap periode waktu tertentu. Bisa dilakukan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali sesuai kebutuhan tanaman. Selanjutnya, pemupukan. Jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk urea dengan dosis 100 kg per hektar dan pupuk TPS dengan dosis 50 kg per hektar. Pemupukan selanjutnya dilakukan setelah 25 hari hingga 30 hari setelah penanaman. Diberikan kembali pupuk urea dengan dosis 50 kg per hektar dan pupuk Ponska dengan dosis 100 kg per hektar. Selanjutnya, pencegahan hama dan penyakit. Hama dan penyakit dapat dicegah dengan memberikan pestisida atau dengan cara lainnya. Selanjutnya, pemanenan. Pemanenan dilakukan dengan tanda-tanda padi yang sudah menguning dan merunduk. Lalu setelah padi dipanen, maka petani-petani akan mengosongkan lahan untuk diistirahatkan sesuai keperluan yang dianjurkan, agar unsur tanah tidak stres untuk kembali ditanam bibit-bibit padi yang baru. Baik, sekian itu dari saya. Untuk pengetahuan saya cukup minim tentang penanaman padi, maka mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah cara-cara. Untuk semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang hanya menanam tanpa merawat tanaman, padahal agar tumbuh dan menghasilkan, tanaman perlu dirawat. Begitu juga dengan pohon delima. Setelah ditanam, sebaiknya langsung disiram agar tanaman dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Pohon delima tetap disiram sebanyak 2 atau 3 hari sekali sampai tumbuh daun.
Setelah tanaman beradaptasi secara bertahap, jadwal penyiraman menjadi 7-10 hari sampai pohon delima berbunga atau berbuah. Setelah pohon delima tumbuh, berilah pupuk amonium sulfat dengan takaran 78 gram sebanyak 3 kali sepanjang tahun pertama pertumbuhan. Pohon delima dapat dibentuk sesuai keinginan dengan melakukan pemangkasan berkala menggunakan gunting kebun, ataupun dibiarkan tumbuh secara alami. Membersihkan pohon yang mati dan rusak agar tidak mengganggu pertumbuhan pohon. Agar tanaman tetap sehat, hindari pertumbuhan jamur dengan cara menyiramnya secara berlebih. Untuk mengatasi kutu daun dan larva kupu-kupu dengan cara menyemprotkan insektisida nabati pada pohon delima. Kenalkan, saya Mike Kutan dari Politeknik Agronomi akan menjelaskan tentang sayur bayam dalam vlog ini. Nah, kandungan serat dalam bayam ini menjadikan makanan yang baik untuk pencernaan dan membantu menjaga kesehatan jantung. Bayam juga dikenal karena kandungan antioksidannya yang tinggi untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Itu kan tadi manfaat nih. Sekarang kita bicarain tentang asal-usul bayam. Asal-usul bayam, sayur bayam itu atau Spinacia oleracea adalah tanaman hijau yang kaya gizi yang sering ditemukan dalam masakan sehari-hari. Bayam relatif mudah untuk ditanam dan tumbuh dengan cepat. Ini membuatnya tersedia secara luas. Bayam dapat dimasak dengan berbagai cara, mulai dari ditumis, direbus, dijadikan sup, hingga digunakan dalam smoothie. Ini memberi variasi dalam persiapan makanan. Sekarang cara memilih dan menyimpan sayur bayam. Pastikan daun bayam terlihat segar dan utuh tanpa sobeknya atau bercak coklat. Hindari bayam yang daunnya lewat ke kehitaman. Nah, nih, dan cara mengenali sayur bayam itu, tanaman bayam itu, daunnya berbentuk hati ini, guys. Nah, pilihlah bayam yang berwarna hijau atau cerah. Hindari bayam terlalu yang terlihat kekuningan, coklat, atau memiliki bercak kayu. Nah, ada tips juga nih, guys. Ketika masak bayam, penting untuk tidak terlalu masaknya agar nutrisi tetap terjaga. Inspirasi makanan dunia, varietas bayam itu banyak, termasuk bayam baby, bayam Swiss chard, dan bayam merah. Oke, kesimpulan dalam vlog ini. Jadi dalam vlog ini kita telah menjelaskan mengapa sayur bayam menjadi favorit di seluruh dunia, berkat nutrisi tinggi, kandungan serat, dan fleksibilitas dalam makanan. Kami juga memberikan panduan tentang cara memilih bayam yang segar saat berbelanja. Saya Mikael Tan dari Politeknik Industri.